Atau mungkin maksudnya adalah kalau ada intel yang bertamu diingatkan ya. Intel itu awas, pedang di neraka, gitu mungkin. Baik. Nggih, monggo. Baik. Mana yang lebih utama? Apakah ketika kita sakit itu minta kepada Allah untuk sembuh, ataukah kita udahlah sakit aja, ya, nggak usah berobat gitu. Nah, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat sebaiknya orang yang sakit itu berusaha supaya dia sehat alias berobat. Ada yang mengatakan nggak usah berobat, lebih baik sabar aja. Ya. Jadi biarkan aja sakit terus itu, karena sakit itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Akan tapi saya lebih cenderung kepada pendapat yang pertama, yaitu pendapat yang mengatakan kita hendaklah apa? Berobat. Kenapa? Karena hadisnya sahih. Nabi mengatakan tadawau, berobatlah kalian. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan penyakit kecuali pasti menurunkan obatnya. Ini perintah Nabi ya. Kecuali kalau orang itu memang orangnya sangat kuat. Jadi dia diberi penyakit atau diberi sehat oleh Allah itu sama aja gitu. Kalau kita kan pasti beda, Pak ya. Kalau diberi sakit itu pasti ya ibadah kita jadi berkurang. Sholatnya bisa nggak khusyuk, kemudian sholat malamnya jadi berkurang dan sebagainya. Tapi kalau ada orang yang kuat, sama saja dia kasih sakit atau kasih sehat itu pekerjaannya setiap hari biasa saja, sama saja. Mungkin orang kayak gini ini yang paling utamanya apa? Nggak usah berobat, udah sakit aja terus karena akan mendapatkan fadilah yaitu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu nggih. Ya, jadi berobat saja. Nanti kalau semuanya nggak berobat, kasihan dokternya nggak laku. Baik. Tab nomor 12, sakit itu menghantarkan seseorang ke dalam jannah. Dalilnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal abda sesungguhnya seorang hamba idza sabaqat lahu minallahi manzilah, apabila sudah terlewat, maksudnya sudah ditetapkan oleh Allah bahwasanya dia mendapatkan sebuah posisi lam yablugha, yang dia itu tidak bisa mencapai posisi itu bi amalihi, dengan amalan-amalannya karena amalannya minimal, ibtalahu Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji dia fi jasadihi, pada badannya, au fi malihi, atau pada hartanya, au fi waladihi, atau pada anak-anaknya. Tsumma sabbarahu, kemudian Allah menjadikan dia bersabar ala dzalika, atas musibah itu, hatta sehingga yublighahu, Allah itu menyampaikan dia al-manzilata, kepada posisi allati sabaqat lahu minallah, yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini merupakan dalil bahwasanya penyakit itu kadang-kadang memang tujuannya Allah adalah supaya seseorang yang tertimpa penyakit itu bisa mencapai derajat yang tinggi di hadapan Allah di dalam jannah nanti. Kemudian dari hadis ini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya manzilah, kedudukan di hadapan Allah di dalam jannah itu didapatkan oleh seseorang bi'amalihi, dengan sebab amalnya. Maka amalan kita masing-masing itulah nanti yang menentukan di mana posisi kita di dalam jannah. Jadi para ulama mengatakan, untuk menentukan kita bisa masuk jannah atau tidak, itu bukan amalan kita. Tapi yang menentukan bisa masuk ke dalam jannah itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi posisi kita di dalam jannah, setelah kita masuk ke dalam jannah itu, apakah di tingkat yang tinggi atau di tingkat yang rendah, nah itu adalah amalan kita masing-masing ya. Karena itu kemarin kita punya ide untuk menerbitkan sebuah buku. Judulnya adalah amalan-amalan yang diusulkan untuk diamalkan pada bulan Ramadan. Salah satu amalan yang kita usulkan adalah marilah kita setiap hari 5 juz setiap hari ya, bagi yang sudah lancar bacaannya. Bagi yang belum lancar ya, yang biasanya hanya bisa 1 halaman atau 1 lembar, silahkan ditambah one day one juz ya, 1 hari 1 juz. Mudah-mudahan itu bisa diamalkan pada bulan Ramadan, supaya kita nanti di akhirat itu mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita usulkan pada bulan Ramadan nanti pada waktu pagi hari minimal ya, kita itu bisa infak semampu kita. Yang kita usulkan di buku itu adalah 5.000 setiap hari. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Ya tentu saja disesuaikan dengan keuangan kita ya. Yang bisanya 500 ya enggak apa-apa 500. Tapi kalau para bos ya saya usulkan bukan 5.000, bukan 500 tapi 5 juta ya. Bukunya insyaallah segera kita cetak dan kita bagikan. Baik. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dari hadis ini, marilah kita ambil pelajaran untuk bisa husnudzon kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, baik itu pada jasadihi, badannya, ya, seperti Ustaz Abu Bakar Ba'asyir,
dia diberi musibah oleh Allah, dipenjara, badannya yang dipenjara. Nah, kita husnudzon kepada beliau. Ini mungkin adalah merupakan kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin mendudukkan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir pada posisi yang tinggi di dalam jannah. Husnudzon kita kepada beliau, sehingga beliau itu diberi ujian oleh Allah pada jasadihi, ya, pada badannya. Mudah-mudahan ini termasuk yang dalam hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian nomor 13, ada sebuah kisah diriwayatkan oleh Al-Aswad. Dia mengatakan telah masuk beberapa pemuda laki-laki dari kalangan Quraisy kepada rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Sementara Aisyah itu waktu itu berada di Mina, dan para pemuda itu sedang ketawa-ketawa. Ya. Maka ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini Aisyah ini termasuk orang yang cerdas, ya. Ketika melihat sesuatu dia tidak diam saja, tapi pasti ingin mengetahui ada apa ini. Faqalat, maka Aisyah bertanya, ma yudhikukum, apa yang menyebabkan kalian ketawa? Qalu, mereka mengatakan, nah, tadi ada seorang fulan yang dia itu jatuh pada tali kemahnya, sehingga nyaris unukuhu, apa nih, tengkuknya ini atau matanya ini lenyap, ya. Jadi rusak, pecah tengkuknya atau rusak matanya sehingga nyaris kehilangan matanya. Maka Aisyah menasihatkan, la tadhaku, kalian jangan tertawa. Fa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, karena saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin, tidak ada seorang muslim yushaku syaukatan, yang dia itu tertimpa sebuah duri, fama fauqaha, atau yang lebih kecil, bisa juga diartikan atau yang lebih besar, ya. Illa, kecuali kutibat lahu, dicatat bagi dia, biha, dengan sebab duri tadi, darajatun, satu derajat di dalam jannah. Wa muhiyat anhu, dan dihapus darinya, biha, dengan musibah tadi, khoti'atun, satu dosa. Hadis ini merupakan dalil bahwasanya fungsi sakit, termasuk sakit gara-gara kena duri, tertusuk duri, itu adalah menyebabkan dua kebaikan. Kebaikan pertama, derajatnya naik satu derajat, kemudian dosanya dihapuskan satu dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran juga bahwasanya tadhaku, bahwasanya tertawa itu ternyata juga ada ilmunya, ada fikihnya. Jadi tertawa itu ada dua macam. Ada tertawa yang diperbolehkan, ada tertawa yang dilarang. Ada tertawa yang terpuji, ada tertawa yang tidak terpuji, yang tercela. Dalam hadis ini termasuk tertawa yang tercela, tertawa yang dilarang. Di sini maka dilarang oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Enggak pas ketawanya, ya. Ada orang terkena musibah, penyakit, kok malah kita ketawa. Ini enggak pas, ya. Mestinya apa? Kita memberikan doa kepada dia, kita menampakkan kesedihan sebagaimana kesedihan dia. Tidak pantas seorang muslim ketika melihat saudaranya tertimpa musibah kemudian menampakkan kegembiraan. Enggak pantas, ya. Semestinya apa? Kita ini adalah satu saudara, maka harus menampakkan sebagaimana apa yang dia rasakan. Adapun tertawa yang terpuji, contohnya apa? Contoh tertawa yang terpuji dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika naik motor atau naik kendaraan. Kemudian membaca sebuah doa. Setelah membaca doa ini, Nabi ketawa sendiri. Ya. Kemudian ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ngapain ketawa sendiri? Maka Nabi mengatakan, saya sudah membaca sebuah doa. Yang doa ini isinya adalah mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itulah yang bisa mengampuni dosa kita. Selain Allah nggak bisa mengampuni dosa kita. Nah, Allah itu kalau mendengar ada seorang hamba membaca doa itu, yaitu mengakui Allah itu yang bisa mengampuni dosa kita, maka Allah kemudian ketawa. Ya. Karena Allah ketawa, maka Nabi ketawa, ya, senang juga. Ya. Sehingga disunahkan orang yang membaca doa itu di atas motornya untuk ketawa juga. Ya. Jangan takut untuk dianggap gila, Pak. Ya. Ketawa aja, ya. Senyum aja. Gitu. Nanti kalau ditanya orang kenapa senyum, ini Nabi senyum. Di sini senyumnya adalah senyum yang dibarokahi karena merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti ada pahalanya. Baik, kemudian nomor 14, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, asyuhada'u khamsah, mati syahid itu ada 5 macam. Yang pertama adalah al-mat'un, orang yang terkena penyakit wabah, at-ta'un, wal mabtun, orang yang mati karena sakit perut, al-gharik, mati karena tenggelam, sahibul hadmi, orang yang mati karena tertimpa reruntuhan. Seperti apa? Pada waktu ada gempa di Jogja misalnya, kemudian bangunan pada runtuh, mati di situ, itu syahid. Wasyahidu fi sabilillah, dan juga orang yang mati syahid di dalam peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan sakit apa? Al-mabtun, al-mat'un, ini semuanya sakit, ya. Adapun al-gharik dan lain-lainnya ini tidak berkaitan dengan sakit, akan tapi menunjukkan bahwasanya 5 macam orang ini semuanya akan dianggap syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syahid
itu ada 3 macam. Yang pertama, syahid itu adalah syahidud dunya wal akhirah. Orang yang mati syahid di dunia dan juga di akhirat. Yang kedua, syahidud dunya lal akhirah. Orang yang mati syahid di dunia tapi tidak mati syahid di akhirat. Yang ketiga adalah syahidul akhirah. Orang yang mati syahid di akhirat saja. Ini termasuk yang 4 yang pertama tadi ya, al-mat'un, al-mabtun, al-gharik, sahibul hadmi. Ini adalah orang yang mati syahid di akhirat saja. Artinya apa? Di dunia dia tetap diperlakukan seperti orang yang mati biasa, dimandikan, disolatkan, dikafani ya. Tapi kalau orang mati syahid nggak usah dimandikan, nggak usah disolatkan, nggak apa-apa ya, langsung dikuburkan nggak ada masalah. Maka di sini maksudnya adalah syahid di akhirat. Dan kemudian hadis berikutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita kalau kita sakit maka hendaklah kita meletakkan tangan kita pada tempat yang terasa sakit. Kemudian hendaklah kita mengucapkan Bismillah 1 kali, Bismillahnya sebanyak 3 kali. Kemudian kita mengucapkan A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ini 7 kali. Ya. Jadi Bismillahnya 3 kali, kemudian A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 3 kali. Misalnya seseorang pusing ya, letakkan tangan kanan pada kepala kita. Ya. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Diulang 7 kali. Yakin pasti akan segera sembuh ya. Saya sendiri pernah mencoba ya, sering mencoba Pak. Pas waktu kajian tiba-tiba sakit perut ya. Saya kalau keluar dari kajian iman-iman. Ini kiainya ilmunya sangat mantap ya. Iman-iman kalau kita keluar akan kelewatan ilmunya. Maka langsung saya letakkan di perut, kemudian membaca doa ini 3 kali dan 7 kali ya. Begitu dilepas, maka penyakitnya cepat hilang dari perut kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah merupakan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia yang perlu untuk kita amalkan. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita kalau ada orang yang sakit maka kita menjenguknya, kemudian kita mengusap orang yang sakit itu dengan tangan kita sambil membaca doa ini. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syaf ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya, jadi hadis yang pertama tadi untuk mendoakan diri sendiri, sementara hadis yang kedua ini untuk mendoakan orang lain yang kita jenguk, anak kita dan lain-lainnya. Paling bagus kalau kita menjenguk orang sakit itu membaca doa ini, Pak. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak. Saya minta kepada Allah yang Maha Agung, pemelihara singgasana yang agung, supaya menyembuhkan Anda. Ini doa kalau kita baca sebanyak 7 kali, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pastilah Allah akan menyembuhkan orang itu dari sakit tersebut selama tidak ditetapkan mati ya. Tapi kalau orang ini sudah ditetapkan oleh Allah akan mati gara-gara penyakit ini, ya meskipun kita membaca doa ini pasti akan mati juga. Tapi kalau Allah menetapkan orang ini nggak akan mati gara-gara penyakit ini, maka kita baca doa ini yakin ya, 7 kali pasti dia akan sembuh dari penyakitnya. Yang mengatakan pasti sembuh bukan saya, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir kali, apabila tidak ada harapan lagi untuk sembuh, maka hendaklah kita membaca doa ini. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkan saya apabila kehidupan itu lebih baik bagi saya, dan matikan saya apabila memang mati itu lebih baik dari saya. Dan ini menunjukkan bahwa manusia tidak tahu mana yang lebih baik, apakah lebih baik dia sehat, apakah lebih baik dia sakit. Karena itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mana yang terbaik itulah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita cukupkan sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Subhanallah rabbana hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ya,